Hanya waktu itu suami nanya, apa sih? Jadi pengetahuan saya Trinitas itu begini. Nah, suami menjelaskan itu enggak ada. Iya memang karena saya sudah tidak percaya lagi dengan itu gitu. Dan sebenarnya sih yang membuat saya lebih ketika saya mendapatkan hidayah itu, ya saya dibukakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya sekarang masih berada di Kota Magelang dan saya sekarang bersama dengan Bunda Lydia. Ya. Nama lengkapnya siapa, Bu? Lydia Suryani, tapi nama viralnya Bunda Lydia. Oh, Bunda Lydia. Oh, nama viral. Sudah viral ya, Bu, ya berarti. Alhamdulillah saya dan teman-teman sedang mengadakan safari dakwah ya ke Jawa Tengah, ke Semarang, Magelang, Prambanan, Jogja. Insya Allah nanti terakhir di Klaten. Insya Allah. Nah, Bunda Lydia ini kemarin ikut kajian kita yang ada di Masjid Al-Mahdi, ya Bu ya. Juga hari ini yang sekarang kita berada di rumah makan Resto Ayam Goreng Butati. Butati. Nah, ya ini restorannya restoran legend. Dari apa namanya? Pas lagi acara kajian, Bunda Lydia tuh memberitahukan, menginformasikan bahwa ternyata Bunda Lydia ini katanya menurut pengakuannya mantan misionaris. Waduh, saya langsung todong, Bu, podcast Bu, harus podcast Bu. Saya kalau dengar misionaris tuh kayaknya udah pengen duluan gitu, pengen denger ceritanya gitu. Bu Lydia, boleh tolong ceritain Bu, latar belakang keluarganya bagaimana, berapa saudara, tinggal di mana dan sebagainya. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Suryani, tapi lebih dikenal dengan nama Bunda Lydia. Ya, saya kalau misionaris kayaknya kok berat ya kok ya. Saya lebih aktivis sih. Aktivis. Ya, aktivis. 52 tahun usia saya dan 50 tahun itu saya berada di sana. Di sana, di RT sebelah kok istilahnya. Iya. RT 16 Bu. Iya. Seperti itu, dan keluarga besar saya hampir ya 80% itu mereka pendeta. Keluarga besar. Keluarga besar. Jadi dari orang tua, paman, tante itu? Orang tua enggak, tapi paman, keponakan, sepupu, adik ipar semuanya pendeta. Pendeta. Ya. Waduh. Terus itu Kristen Protestan Bu semuanya? Pantekosta ada, Bethel ada. Oke, ya itu semuanya Protestan. Protestan, ya betul kok. Pantekosta, Bethel. Bethelnya Bethel apa nih Bu? GBI. Aduh, samaan lagi. Saya juga dulu GBI. Saya dulu mantan anak buahnya Insinyur Niko. Oh, ya Pak Niko. Oke, nggak jauh-jauh ya. Beberapa kali saya ketemu dengan mantan-mantan GBI yang sudah masuk Islam. Alhamdulillah. Bu Lydia ini salah satunya. Monggo Bu, dilanjutkan. Jadi banyak keluarganya pendeta. Iya. Jadi lulusan STT semua. STT ada beberapa, terus ada yang karena menikah dengan pendeta. Pasti kan bagiannya ibu pendeta. Nggak mungkin ibu ustazah kan. Iya. Terus Bu Lydia sendiri juga pendeta? Saya bukan pendeta, saya hanya aktivis. Saya dulu pernah di sekolah di PGAKP Bethel ya, itu untuk menjadi guru agama Kristen. Oke, di kota? Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke, dulu Ibu tinggalnya di Jakarta? Saya dulu sempat di Magelang selama hampir kurang 8 tahun ya, 2 tahun TK, 6 tahun saya sekolah di SD Pantekosta di Jalan Tentara Pelajar Magelang, kemudian SMP saya di SMP Immanuel, Jakarta. Kemudian masuk di PKAKP dan saya sempat ikut sekolah penginjilan tapi yang online. Oke. Jadi Ibu memang dari kecil udah tumbuh besar di lingkungan Kristen. Iya, semua tante saya, om saya itu, jadi saya sangat kental dengan kehidupan pastoran ya. Gitu. Tapi Ibu nggak pernah belajar di STT ya Bu ya? Enggak. Oke. Terus setelah itu jadi aktivis saja di gereja? Aktivis ya, kadang sih Karena saya dulu banyak kegiatan yang koordinator sih kok. Kayak dulu kayak tamborin, sekolah minggu, youth, sempat untuk kalau kayak kita majelis taklim ya untuk ibu-ibu ya kadang menyampaikan. Tapi Bu Lydia nggak ke lapangan maksudnya? Enggak, saya kalau ke lapangan tuh hanya paling kalau ada kerjasama, ada
Kalau di Kristen kan KKR ya. Nah, itu saya hanya di tim aja, tim puji sembah. Gitu. Nggak ke pelosok-pelosok? Enggak. Okay. Berarti aktivis ya Bu ya? Ya. Jadi perjalanan Ibu dari mulai kecil sampai besar menjadi aktivis itu memang boleh dikatakan dari lingkungan keluarga semuanya. Dari lingkungan, dan memang saya sendiri mungkin karena lingkungannya seperti itu, jadi ada keinginan seperti itu, ya. Pengen berprestasi di antara keluarga gitu. Iya. Baik. Terus gimana Bu ceritanya lagi? Iya, saya punya putra-putri 2. Yang pertama perempuan sudah 26 tahun, tinggal di Jakarta. Ya, yang kedua itu almarhum Dipta. Qadarullah, beliau berpulang di Ramadan pertama yang saya ikuti sebagai muslimah. Ya. Terus? Kemudian saya itu mendapat hidayah Qadoni. Jadi enggak ada yang mendakwai. Saya sendiri juga enggak kepingin masuk Islam. Islam itu bukan tujuan hidup saya. Saya enggak mau jadi muslim, tapi ya memang bukan saya yang pilih, tapi Allah yang pilih. Allah yang pilih. Ya. Tahun berapa itu sih? Itu saya syahadat di sekitaran tanggal 8 Mei 2022. Kemudian tanggal 13 saya menikah dengan suami yang sekarang, karena suami yang pertama sudah meninggal. Ya. Terus? Saya syahadat. Jadi masuk Islamnya boleh dikatakan memang karena mau menikah? Bukan. Jadi seminggu sebelum, saya sama suami kan nggak pacaran nih, ta'aruf kalau dalam media. Saya seneng nyanyi, kenalan dah gitu secara online. 2 hari kenalan, dia langsung ke Jakarta minta nikah sama saya. Gitu. Jadi kami menikah. Itu besok kami mau menikah, hari ini saya masih pelayanan di gereja. Gitu ya? Karena saya nggak ngerti ini apa, saya dapat hidayah apa, saya nggak tahu itu namanya hidayah gitu. Dan ya waktu saya syahadat pun juga, aduh, mohon maaf ya sama Pak Ustadznya, barangkali kalau Pak Ustadznya melihat podcast ini, saya suruh syahadat tuh, oh ya syahadat. Bunda kok nggak excited, nggak terharu? Oh saya mah biasa syahadat di gereja. Emang di Kristen ada syahadat? Ada. Pengakuan iman rasuli kan syahadat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang tunggal dan putranya, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ya. Seperti itu syahadatnya. Nah Ustadznya bilang, oh beda syahadatnya. Emang Pak Ustadz pernah ke gereja? Enggak. Tahu syahadatnya? Enggak. Lah kok bisa bilang beda? Itu saya. Tapi Ibu waktu mau bersyahadat itu sadar kan mau meluk Islam? Sadar. Nah terus? Syahadat saya. Mau masuk Islam? Karena memang ya saya syahadat, memang saya udah saya masuk Islam gitu. Cuman memang apa ya, chemistry-nya, gregetnya tuh belum ada. 2 minggu setelah saya menikah, suami pun juga waktu itu yang paling viral itu ya tentang apa, Trinitas itu selalu menjadi perdebatan antara kami. Saya sudah syahadat tapi saya masih dengan warisan Belanda ya, masih ada gitu. Jadi Ibu maksudnya gini, Ibu ketika bersyahadat, Ibu sebenarnya sudah sadar bahwa Ibu harus meninggalkan Trinitas, tapi Ibu belum bisa meninggalkan Trinitas. Cuman suami waktu tanya, kalau Trinitas itu dalam konteks Kristen itu seperti apa? Jadi saya menjelaskan, ya sampai akhirnya saya karena sudah meninggalkan itu, ya pengetahuan saya tentang Trinitas Allah berikan hidayah seiring berjalannya saya belajar dengan kristologi kok. Tapi saya masih belum pahami gini Bu, ketika Ibu mau bersyahadat, berarti Ibu belum sepenuhnya menerima Islam dalam hati berarti? Ketika saya bersyahadat saya sudah. Saya sudah bilang saya syahadat dan saya bukan lagi Kristen ya. Hanya waktu itu suami nanya, apa sih? Jadi pengetahuan saya Trinitas itu begini. Suami menjelaskan itu enggak ada. Iya memang karena saya sudah tidak percaya lagi dengan itu gitu. Dan sebenarnya sih yang membuat saya lebih, ketika saya mendapatkan hidayah itu, ya saya dibukakan yang Matius 7 ayat 21 sampai 23. Gitu. Kan itu katanya buat nabi palsu, Bu. Maksudnya? Matius 7 ayat 21 sampai 23. Itu kalau kata pendeta itu kan sebenarnya untuk nabi-nabi palsu kan kata pendeta. Memang di ayat-ayat awalnya memang ada nabi-nabi palsu.
Tapi kalimat yang 21 sampai 23 itu kan memang sangat-sangat ambigu ya. Dan memang jelas banget kalimatnya, banyak orang akan menyebut Yesus dengan Tuhan. sebutan Tuhan, Tuhan. Orang akan bernubuat Mengadakan demi mujizat. nama Yesus, Ya. mengadakan mujizat, mengusir setan demi nama Yesus. Ya. Tapi malah kata Yesus, enyahlah engkau, Ya. ya, pembuat Kejahatan. Ya. Jadi sebenarnya dalam satu perikop itu pun boleh dikatakan sebenarnya ada kayak apa ya, keganjilan. Yang satu bilang suruh hati-hati sama nabi palsu, tapi di bawahnya kok bicaranya begitu gitu. Kalau yang saya garis bawahi waktu itu ketika kemudian di firman itu ya, kalau menurut mereka firman yang berhak, yang masuk kerajaan surga itu adalah yang melakukan kehendak Bapa. Ya. Ya kan melalui, pasti melalui Yesus kan gitu. Nah, saya mulai berpikirnya gini, mengikut yang disuruh Bapa melalui Yesus gitu. Yang tak lihat nggak ada yang dilakukan semua. Saya sendiri pun nggak melakukan. Tidak menjalankan malah. Nggak menjalankan. Nah, waktu Ibu sebelum bersyahadat itu Ibu sudah sempat belajar kristologi berarti? Belum. Oh, belum? Belum. Hanya perdebatan waktu itu dengan calon suami? Iya. Oke. Habis nikah debat lagi? Enggak. Oh, enggak. Saya kira jadi, debat lagi. Suami alhamdulillah beliau muslim. Saya diperkenalkan waktu itu dengan pertama dengan Ustadz Juma karena beliau sering mendengarkan. Oke. Kemudian dengan saya Kodondi, Ustadz Kenama dan Ustazah Umi Irena. Umi Irena. Ya. Okay. Maksudnya dikasih tahu nih ada apologetik. Tapi suami enggak. Ya udah kamu belajar. Saya kan nggak ngerti nih gitu ya tentang yang ajaran mereka itu. Coba kamu pelajari. Jadi ya betul. Semakin dulu waktu saya baca ayat itu ya udah biasa aja gitu ya. Tapi ketika sekarang saya baca ya, saya tuh kayak ditampar gitu loh. Saya kayak ditampar karena berbeda banget. Ya, memang gimana ya? Kalau menurut saya sih memang di dalam Bible masih ada lah kebenaran. Masih ada ayat-ayat yang mengajarkan Tuhan itu esa. Tetapi setelah 4 gospel kan ceritanya udah berbeda. Berbeda kok. Ajarannya. Walaupun yang setelah 4 gospel itu sampai Wahyu mungkin tidak persis sama dengan yang mungkin kita dengar di gereja. Ya. Berarti kan ada kemungkinan Kristen itu sekarang sebenarnya sebagian mengikuti Paulus, sebagian inovasi dari gereja. Iya itu yang saya. Kan? Ya. Dan yang sepertinya sih paling banyak Paulus ya. Karena tidak semua perintah Paulus juga dijalankan sama gereja. Ya. Dan saya masih berani mengatakan sebenarnya ya, kalau saya jujur, terlepas dari masalah penerjemahan nih. Ya. Terlepas dengan masalah penerjemahan kurios jadi Tuhan atau Tuhan. Ya, Theos. Saya sebenarnya masih condong mengatakan bahwa Paulus itu sebenarnya tidak menuhankan Yesus. Tidak menyamakan, tidak menyetarakan Yesus dengan Bapa. Menurut saya, dari kalimat-kalimat Paulus. Kalaupun ada beberapa kalimat Paulus yang menganggap Yesus adalah Allah, itu boleh dikatakan itu adalah pelintiran terjemahan. Karena saya sudah pelajari beberapa versi Bible di ayat yang sama, terjemahannya ada yang beda-beda. Iya. Ada yang beda-beda. Hanya gara-gara ada koma, itu pemaknaannya bisa beda. Hanya karena ada intonasi bisa berbeda. Itu udah saya pelajarin lah. Jadi saya sebenarnya juga masih ada menganggap bahwa Paulus tidak menganggap Yesus setara dengan Bapa. Mungkin pemahaman Paulus itu yang diikuti oleh Bapak Gereja di abad kedua. Baik. Tetapi ketika di abad ketiga, keempat, itu yang sudah dirubah. Yang tadinya tidak setara jadi setara. Itu hanya karena berdasarkan konsili ya kok? Iya, konsili. Konsili itu hanya wadah. Wadah, betul. Ya, hanya wadah untuk para meneguhkan akidah-akidah. Ya. Ini kan berarti kan di dalam konsili itu kan ada kayak semacam perang akidah, perang teologi. Betul. Arianisme tidak mau menganggap Yesus Tuhan. Iya, betul. Yang dianggap orang-orang mengikuti pemikiran Paulus menganggap Yesus Tuhan. Tetapi sebelum mereka menganggap Yesus Tuhan, sebenarnya dari pemikiran-pemikiran Paulus juga ada yang dimodifikasi. Ada yang dimodifikasi. Paulus kan pernah mengatakan begini, kepalanya wanita dalam hal ini konteks istri, kan
Laki-laki, Suami ya. suami. Mm-mm. Kepalanya suami, Kristus. Kristus, Kepalanya Kristus, Bapa. Bapak. Berarti kan ada hierarki. Ada hierarki, betul. Kalau ada Ada hierarki, silsilahnya ya. berarti Iya. kan tidak setara. Iya. Kalau begitu berarti sebenarnya yang bisa dipahami, Yesus tidak setara dengan Bapa. Tertullianus sendiri pun mengatakan bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa. Tapi ketika di abad keempat, Athanasius mengatakan Yesus setara. Nah itu yang Trinitas itu ya kok. Co-eternal, co-equal. Athanasius itu. Bukan Tertullianus, bukan Paulus. Ya. Pertanyaan saya waktu waktu Bu Lydia meninggalkan Trinitas, Ya. apa yang bisa membuat Bu Lydia melepaskan Trinitas? Dengan saya belajar Kristologi dan memang itu nggak masuk akal buat saya. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nah dulu dianggapnya masuk akal. Dulu karena pendoktrinan. Ngaku, ada baru ngaku. Dulu mah talent aja gitu ya. Dulu mah nggak tabayun sudah. Oh nggak tabayun, aduh. Sekarang udah keren istilah tabayun gitu ya. Nah, memang sebenarnya kan tidak mudah ya melepaskan doktrin. Ya. Iya. Apalagi di lingkungan yang sangat kuat biasanya. Betul. Pokoknya imani saja gitu kan. Pokoknya wes imani aja, nggak usah pakai logika. Kalau saya tanya pendeta, pendetanya nggak bisa jawab. Wes toh diimani saja. Jadi saya kan nggak bisa bertanya lagi. Ya sudah. Ya. Nah, perjalanan Bu Lydia ketika setelah bersyahadat itu, hubungan dengan keluarga inti, keluarga besar gimana? Ya di awal keluarga sempat intinya saya sempat terisolir. Isolir. Bahkan anak saya sendiri memblokir saya. Oh gitu. Ya anak saya 2, yang pertama memblokir sampai qadarullah adiknya berpulang. Keluarga datang untuk bertakziah. Kebetulan saya sekarang tinggal di Magelang, keluarga besar juga di Magelang. Tapi ada salah satu permintaan dari salah satu saudara, mau berdoa acara abad terserah tapi dimakamkannya secara Kristen. Itu masih ada ya jenazah anak saya bilang enggak. Loh. Oh, berarti kan emang udah punya KTP? Belum, Anaknya? masih umur 9 tahun. Belum kan? Belum. Ya berarti itu sebenarnya kan di bawah kuasa orang tua harusnya. Betul ya, karena mereka ya masih berharap lah. Ya mungkin saya tamparan terbesar ya bagi keluarga gitu. Kamu tuh udah tahu kebenaran, udah tahu ini gitu. Saya tuh disihir, saya dicuci otak gitu, enggak. Dituduhnya begitu. Dituduhnya seperti itu. Bahkan ketika putra saya qadarullah Allah panggil, itu ada satu bilang gini, Bunda, Dipta itu meninggal karena kamu meninggalkan Yesus. Apa hubungannya? Oh gitu. Ya saya waktu itu hanya diam. Cuman kalau waktu itu saya masih dalam RT 11 saya udah nyerocos tuh kok. Enggak terima saya. Saya dengarkan, oh gitu. Oke baik, sekarang saya balik. Andaikan saya tidak masuk Islam, apakah saya tetap hidup dan anak saya hidup kekal? Kamu juga Kristen tahu masih Kristen? Meninggal nggak? Meninggal. Terus konteksnya kamu ngomong gitu kenapa? Saya bilang sama tuh, saya enggak pernah meninggalkan Yesus. Saya loh pengikutnya Yesus. Kamu yang ninggalin Yesus. Kenapa? Karena kamu menyembah Yesus. Saya sekarang udah nggak nyembah Yesus sebagai Tuhan. Ya dia enggak berani tanya lagi. Dia bilang, enggak ngomong sama lu ntar gue syahadat. Gitu. Ya nggak apa-apa, emang kenapa? Saya bilang, ya akhirnya saya diblokir kok. Oh, diblokir. Ya. Dari situ ya. Terus? Ya karena banyak kan mereka, saya enggak pernah gini. Ini loh aku sekarang aku udah Islam gitu. Yuk tanya, enggak. Karena saya sendiri, ya Allah saya nih belum punya apa-apa. Saya benar-benar insya Allah saya lillahi ta'ala. Saya bisa ini semua karena Allah. Malah banyak dari teman, keluarga, bahkan orang-orang yang tahu saya tuh mencoba. Jadi mereka yang stres sendiri gitu loh kok. Mereka tuh yang Kemal, tahu Kemal ya? Kepo maksimal. Gitu. Nih seorang Lydia. Kirain Kemal Nasution teman gua. Terus? Ini Lydia kayak apa nih gitu. Saya bilang ya saya gini gitu. Jadi mereka berusaha dengan ya doktrin-doktrin mereka lah, Trinitas lah.
Ya tentang Yesus sendirilah seperti itu. Saya bilang tidak. Aku bilang begitu kan. Sekarang gini, sebenarnya permasalahan pokoknya kenapa sih banyak, saya juga sedih gitu ya, banyak bahkan oke lah kalau dari mereka yang memang terlahir Kristen, tapi ada yang memang sudah terlahir Muslim pindah hanya karena beberapa hal yang itu sudah menjadi tanda kutip. Ketika saya dekati, kenapa kok? Ya itu karena mereka tidak punya pembentengan akidah yang kuat. Gitu loh. Ini yang membuat saya jadi miris gitu ya kok. Gitu. Jadi saya bilang sama suami, saya mau belajar, tolong bantu saya bilang gitu. Jadi sekarang saya pelajari Al-Quran, suami saya pelajari Bible. Gak apa-apa, nanti bisa saling isi. Dan dia bilang gini, Yang, manggilnya Yang gitu ya. Iya. Yang ini kok di Bible begini? Ya begitu. Terus, lah mereka mempercayai. Ya makanya saya enggak pernah mau bawa ayat Al-Quran. Mereka nggak tahu. Ya udah kalau mereka tanya ya saya balikan dari ayat Al-Quran, dari ayat Bible mereka sendiri. Biarin mereka baca gitu. Nah kalau mereka bingung, ibaratnya gini ya, lah lu yang nanya sih, lu yang bingung gitu. Padahal ayatnya dari Bible sendiri malah ya. Iya. Makanya pada waktu kita menggunakan Bible itu, saya juga sering berpikir di dalam Bible itu masih ada kebenaran, asal dilihat dari kacamata yang netral, tanpa doktrin. Tanpa doktrin. Tanpa doktrin dulu. Jadi membaca Bible kalau tanpa doktrin itu tidak akan membawa orang jadi Kristen, tapi akan membawa orang jadi Islam. Ya itu sih. Saya berani ngomong gitu. Ya. Benar. Itu yang saya dapatkan sekarang. Cuman saya syahadat dulu ya. Baru saya mempelajari. Iya, ya nggak apa-apa. Saya pengennya itu mereka sekarang mempelajari, tahu. Ya. Makanya ketika ada orang datang ke studio saya, ngobrol, katanya mau diskusi atau konsultasi, mereka orang Kristen, saya tanya, Kristennya apa dulu nih? Karena kan beda-beda. Iya. Iya kan? Ya. Nanti takutnya kalau saya main langsung kasih argumen, nanti ternyata nggak masuk, ternyata mereka nggak mau percaya, malah kan saya malu gitu. Saya tanya dulu, Kristen apa dulu nih? Yang saya buka Bible semua. Bible dulu semua. Setelah kita setuju bahwa di dalam Bible ini ada kebenaran yang bercampur dengan kebatilan, baru yuk kita cari yang nggak ada kebatilannya. Baru Quran belakangan. Kalau Bible belum tuntas, saya belum berhenti. Ya. Terakhir yang Kodondi podcast dengan Pendeta Henoh ya. Oh, bukan podcast itu, debat itu. Debat itu ya. Oh iya. Ya itu saya baru tahu ada. Kok kitab suci bisa disisipin ya kok? Aneh. Tapi memang iya, dulu Mbak Putri itu kan Bible-nya itu tahun 1050-an lah. Itu dengan saya yang 1950-an lah, sekitar segitu. Itu bahasanya masih pakai ejaan lama ya. Iya. Tapi kalau ejaan kan hanya misalnya yang DJ sama yang juga. Kan bacanya sama, hanya cuma hurufnya aja. Kayak Soeharto dengan Soeharto kan sama ya. Nah, kenapa di Bible yang setelah usia saya itu beda artinya. Tapi ya saat itu saya tidak pernah menyelidiki Apalagi saya waktu di sekolah penginjil itu dapat kok Islamologi dapat. Nah, pengen denger nih Islamologinya dipelajarin apa aja? Waktu itu lebih banyak tentang kalau yang sekarang siroh ya. Sirohnya Nabi Muhammad ya. Ya, jadi bahwa Islam itu jahat, bengis, kejam, porno. Porno? Iya. Pornonya dari mana? Dari Nabi Muhammad. Karena banyak istri? Iya. Oh. Terus? Gitu. Kalau dari tentang teroris, jahatnya itu tentang peperangan. Gitu. Disebutkan di situ tidak orang Alkitab, tapi orang Kristen tuh enggak pernah perang itu menghabisi gitu ya. Perang udah menang ya udah gitu. Waduh. Nah terus lihat nih di Islam, memang waktu itu saya dapat gitu ya. Tapi kan itu menurut mereka, saya belum baca sirah secara langsung, hanya di doktrin seperti itu.
ditumpas habis, bahkan sampai nggak ada, ibaratnya kayak semut aja kudu mati Ya, gitu ya, lah. ya. Keledai. Nah saya jadi itu ketika saya baca, ketika bangsa Israel melawan Amalek, itu difirmankan tumpas habis, jangan sampai Ya. ada tersisa. Itu keledai. Ya. Tetapi ketika saya mempelajari sirohnya Nabi Muhammad, ketika Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Nabi dan pasukannya itu menyerang satu negara, dan itu nggak langsung nyerang ya, Ya. ada Ya. diplomasi, nggak mau ya udah jalan terakhir perang. Ya. Itu pun Nabi masih berpesan kepada para pasukannya, kalau udah menang lindungi, bahkan pohon aja nggak boleh Nggak boleh dirusak. tebang. Malah kamu harus, kalau ada nih penduduk yang misalnya, oh ini mentang-mentang dia jajahan gitu ya, ini pasukannya ya udah dah, aji mumpung gitu, beritahukan kepada Nabi Muhammad itu, dan ini dihukum. Jadi saya lihat benar-benar negara-negara yang dijajah, bukan dijajah, maksudnya diperangi Islam pada waktu itu, ketika kemudian mereka ada di dalam pemerintahan yang menjajah, Masya Allah, makmur, adil, bahkan semuanya itu tertata rapi. Lah kok ini kontradiksi dengan yang saya pelajari? Iya, beda jauh. Banget jauh. Itu ya. Terus mengenai ajarannya di Islamologi waktu itu diajarin apa? Ya waktu itu akidahnya gitu ya. Terus apa, lebih kepada ini sih kok. Intinya kamu jangan sampai jadi orang Islam, udah gitu aja. Tapi waktu itu belajar Islamologi ada tujuan untuk digunakan untuk memurtadkan orang Islam? Iya. Itu bener? Iya. Ngaku ya, ini ngaku ya. Yang aku mantan pelaku nih. Iya kok. Itu waktu belajar Islamologinya waktu di PGA itu tadi? Enggak, saya di sekolah penginjilan yang online waktu itu. Oh, online. Iya. Oke. Jadi memang tujuannya belajar Islamologi untuk mengenal Islam, bagaimana bisa dimurtadkan gitu. Iya. Tapi saya nggak tahu ya kalau dengan teman-teman X yang lain, saya waktu itu tujuannya hanya untuk pelayanan aja sih. Oke. Saya nggak terlalu untuk pemurtatan, enggak. Saya lebih gini, kayak anak sekolah minggu, karena saya memang suka anak-anak ya, lebih ke mereka, lebih senang bercerita. Tapi kalau ada orang nanya, ya saya akan jelaskan. Oke. Ya. Ngomong-ngomong, kenal sama siapa? Pendeta Gilbert? Gilbert itu dulu dia kan di ITKI. Pernah satu pendidikan gitu? Saya di PGA-nya, beliau di ITKI. Oh, gitu. Itu satu lingkungan? Iya. Oh. Iya. Kenal orangnya berarti? Nggak kenal sih, cuma tahu. Karena kami sering, dulu pernah kalau ada acara-acara KKR gitu kan, kerjasama dengan Bethel toh. Oke. Ya. Oh gitu ya. Waduh, ini berarti sebenarnya ya boleh dikatakan Bu Lydia ini ya memang terlibat lah ya di dalam kegiatannya, kegiatan misionerinya. Ya. Walaupun mungkin tidak bisa disebut sebagai misionarisnya, tetapi terlibat di dalam kegiatan misionerinya. Ya, karena kami di setiap hari Jumat tuh kami udah pergi ke gereja-gereja yang ditugaskan dari sekolah sampai hari Minggu. Ditugaskan untuk ada di gereja-gereja GBI waktu itu, membantu pelayanan di sana. Kalau nggak salah, bener nggak mereka bikin kayak acara bimbel gitu? Ada. Itu jadi tujuannya ya untuk pemurtatan, kristenisasi. Pemurtatan juga jatuh-jatuhnya. Mengadakan bimbelnya tuh di mana? Di kampung-kampung? Di kampung-kampung ya, kebanyakan. Kalau di Jakarta saya belum pernah temui. Tapi kalau di kampung ya. Di luar Jakarta? Iya. Bikin acara? Jadi dibuatlah, oh ini kami ini enggak kok, yang Islam juga boleh kok, karena ini kan belajar, gitu loh. Belajarnya belajar apa? Belajar ini pelajaran biasa. Umum. IPA, matematika, seperti itu. Tapi nanti di akhir itu diselipkan, ini ada pelajaran bahasa Inggris juga loh, ada pelajaran bahasa Mandarin juga loh. Dan ya belajar bahasa Mandarin supaya bisa lebih cepat, bahasa Inggris supaya bisa lebih cepat dengan lagu. Pakai nyanyi. Pakai nyanyi. Oke. Nyanyinya nyanyi apa? Oh no. Oh gitu. Bukan sholawat, bukan. Iya. Nah sempat ada anak protes, kok Mak, ini saya kok disuruh, saya nggak mau
kok Yesus sih kok bukan Allah? Ada yang sempat seperti itu. Oke. Tapi ya lewat anak-anak ini kan diberikan bantuan susu, makanan, nanti mulai merambah ke orang tuanya. Oke. Kerjaannya apa? Keluhannya apa? Keluhannya apa tuh maksudnya mereka bisa bantu? Bisa. Dalam hal keuangan juga bisa? Ya, pengobatan. Pengobatan gratis? Kan banyak yang nggak, kalau pengobatan gratis kan secara umum ya. Ya mereka datangi, misalnya mau berobat, udah sakit, nggak punya BPJS, namanya di kampung ya, di desa-desa. Oh bisa kok. Wih. Wow, sampai sembuh, mau operasi apa. Tapi ganti KTP ntar begitu sembuh. Oh, tapi ganti KTP. Itu berarti nyata ya, berarti ya. Nyata, dan itu yang membuat saya benar-benar terenyuh. Kenapa? Kenapa sih kok umat muslim ini cuma bisa ya wes lah ngelus dada gitu ya. Dan mereka tuh yang dengan enaknya ngerebut gitu loh. Di depan mata loh. Terus kamu diem aja gitu. Nanti kalau misalnya ketangkep basah, bilang enggak, kita nggak maksa kok gitu ya. Iya. Iya. Ya itu yang namanya. Pak, Bu, aduh saya nih kan ternak ya. Gini, oh iya. Coba doa sama Allah gitu. Oh, nanti pura-pura dia kasih. Dijawab doanya. Saya doa sama Yesus ya. Mbak Betuntuk apa kalau bahasa Jawanya? Ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk tiba-tiba sakit kok kalau tiba itu jatuh. Ini loh kambingnya. Jadi ya kita nggak bisa menutup kemungkinan juga sih kok, karena memang keadaan. Ya. Tapi ya makanya itu kenapa perlunya akidah itu. Apalagi di daerah-daerah yang lereng-lereng gitu, mereka jangankan mereka akidah, baca Quran aja nggak ngerti. Nah ini mesti yuk ada relawan yang ngajarin, minimal mereka ngerti lah. Tadi Bu Lydia mengatakan kan apa tadi? Ada bimbel, ya, terus mereka menyisipkan lagu-lagu, tapi syairnya syair dari akidah Kristen, yang mana memasukkannya halus banget gitu ya. Halus, dan mereka tidak menyebutnya Allah. Al-Masih. Oh, Al-Masih. Dan itu ditujukan bukan anak-anak sekolah minggu ya, tapi anak-anak Muslim. Terus kemudian tadi ada bantuan, sampai ke keuangan, bahkan sampai bisa kesehatan, membantu orang operasi asal KTP-nya ganti. Ya. Pendidikan kalau memang nggak mampu. Pendidikan juga. Sekolahnya di sekolah yang mereka. Jadi mereka tuh menyebar budi ya Bu ya. Iya, kita hutang budi dulu. Mereka hutang budi dulu. Setelah hutang budi, setelah diajak kan susah nolaknya. Iya. Itu memang udah modus lah ya. Apalagi kepada orang-orang yang mungkin ekonominya lemah. Iya. Jadi ya nggak bisa dipungkiri lagi. Sekarang saya ngomong sama orang pelaku nih, ceritanya ya. Berarti kan itu nyata. Nah, sekarang kalau tindakan seperti itu kan sebenarnya sudah bisa dianggap melanggar keputusan bersama 2 Menteri nomor 1 tahun 79. Mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama, tapi dengan cara-cara yang pakai modus gitu. Bisa dengan bantuan, bisa dengan sembako, bisa dengan macam-macam, di pendidikan, di kesehatan, dan macam-macam. Ibu ini dulu berarti waktu terlibat seperti itu juga memang merasa jadi panggilan atau gimana Bu? Ya, karena waktu itu menurut saya yang berhak masuk surga itu adalah Kristen. Jadi kenapa sih mereka kok percaya itu? Jadi saya terbeban ibaratnya ya. Jadi yuk ikut gitu. Cuman ya saya nggak tahu bagaimana, karena saya nggak pernah follow up mereka. Tapi seingat saya belum pernah memurtadkan, saya belum pernah. Oh, Ibu memang belum pernah memurtadkan siapa-siapa. Saya tujuannya emang nggak ke sana sih. Tapi Ibu paling tidak di belakang layar lah. Gitu iya. Ya? Oke. Dari tadi aja Bu, saya di belakang layar gitu. Iya. Nah, sekarang perjalanan Ibu nih setelah masuk Islam. Ibu sudah belajar ini. Sekarang Ibu tinggal di Magelang. Iya. Ya kan? Mungkin Ibu bisa ceritakan di daerah tempat Ibu tinggal ini juga apakah masih ada upaya-upaya seperti itu? Di tempat saya itu ada salah satu dusun, itu pernah. Jadi mereka mendatangi, kalau yang saya dengar, itu mereka mendatangi kelurahan untuk boleh mengadakan kayak apa ya, di rumah lah gitu. Di rumah siapa? Di rumah salah satu warga, iya, yang memang sudah
sudah jemaat mereka. Oke. Tapi mereka minta izin untuk memberitakan lah, kalau menurut mereka memberitakan door to door. Oh. Alhamdulillahnya waktu itu dari pihak pemuda Muslim menolak. Oh. Bahkan sampai dibikin kayak spanduk gitu, kami menolak usaha kristenisasi. Nah waktu itu mereka masih ngotot, akhirnya pakai bukan ancaman ya, karena memang itu kan sudah melanggar, tahu nggak boleh gitu. Nah kalau yang saya dengar itu mereka ini punya sistem yang namanya sabuk gunung kok. Sabuk gunung. Gunung. Oh gunung. Sabuk gunung. Magelang ini dikelilingi 7 gunung. Oke. Jadi sabuk gunung itu mereka melingkari dari luar. Oke. Semakin pelan-pelan begitu sampai tengah kerak kan kita nggak bisa gerak kemana-mana. Nah itu. Oh gitu. Tapi kenapa dari kita sendiri yang umat Muslim tahu begitu kok ya wis ngelus dada aja, itu yang membuat saya jadi ini gimana ya untuk pembentengan akidah ini gimana, minimal pembentengan akidah. Yang di lereng-lereng gunung itu? Iya di lereng banyak gunung. Ya Bu ya? Banyak banget. Terutama mereka itu bekerjanya itu di kantong-kantong Muslim yang memang banyak. Tapi memang mereka kan ya begitu ya, nggak punya ini, dan saya bersyukur banget, masya Allah, alhamdulillah ada salah satu ustazah. Beliau juga mu'alaf, Ustazah Uli Simbolon. Beliau punya namanya Ukhuwah Mu'alaf Indonesia. Itu pusatnya di Turi, Sleman, Yogyakarta. Kau Doni tahu apa yang dia kerjakan? Apa? Bunda, saya berserta tim, kami datang ke pelosok-pelosok, kami ngajarin mbah-mbah yang udah sepuh, ibu-ibunya umat. Belajar apa? Belajar Iqra. Oh. Disupport semuanya. Saya sampai nangis ketika beliau waktu itu ada bazar, udah umur 74 loh. Suruh baca, ya mungkin salah satu surat pendek. Walaupun terbata-bata, saya bilang Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ini yang kita perlukan. Ya. Saya cuma bilang, ayo. Jadi satu gitu loh. Oke, mungkin yang satu nanti di bidang ini, yang satu kita mungkin kristologi, yang satu apa? Jangan, punya aku paling baik, merasa kita saingan. Kalau saya sih, ya itu yang sedang saling melengkapi. Ya, saling melengkapi lah. Ya. Karena mereka ini udah nggak gerilya lagi ya, udah vulgar banget. Udah terang-terangan ya? Iya, udah terang-terangan banget. Ya. Nah, Bu Lydia tahu nggak trik-trik mereka di lapangan ketika mereka bertemu dengan orang-orang Islam? Ya. Trik-trik apa yang mereka pakai, Bu? Perbandingan. Contohnya? Karena yang nyata ini kan bukan antara Adam dengan Muhammad, Ibrahim dengan Muhammad, tapi Isa dengan Muhammad. Dan yang buat mereka kan Isa kan Tuhan. Ya. Itu biasanya 3 pertanyaan pokok nih. Nah, coba Bu, apa Bu? 1. Ditanya, Bapak, Ibu, Nabi Muhammad punya orang tua nggak? Punya. Terus? Nah, kalau Isa, mereka nggak bilang Yesus. Mereka bilangnya Isa. Oke. Itu punya ibu, punya bapak nggak? Enggak, karena kan titisan. Roh Allah gitu ya. Tuh kan, lebih hebatan Isa tuh. 1-0 kok. 1-0. Coba suruh nanya saya. Makanya ayo bikin kelas kristologi di sini. Coba suruh ngomong gitu sama saya. Saya bacain di Ibrani 7 ayat 3. Melkisedek lebih hebat mana sama Yesus? Melkisedek tidak berayat, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Hebatan mana sama Yesus? Betul. Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Iya. Hebat mana sama Yesus? Itu kan bukan masalah hebat-hebatan ya. Itu ya masalah semuanya kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mau menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa ayah, tanpa ibu? Bisa. Mau menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah? Bisa. Ya. Jadi nggak ada hebat-hebatan Isa sama Nabi Muhammad SAW. Itu nggak relevan gitu. Dan biasanya tuh mereka pakai cerita dulu, dipelencengin gitu. Nah, ketika sudah terlena kan diberikan pertanyaan itu, iya menang gitu, 1-0. Ya. Nah, pertanyaan kedua. Terus yang kedua apa? Mereka tanya, Al-Quran itu diturunkan kepada siapa, Bu? Pak? Nabi Muhammad. Oke. Pak, tahu nggak, Bu?
Nabi Isa itu 25 kali disebutkan loh di dalam Quran. Bahkan dengan yang gelarnya itu 52 kali. Berarti 77 kali, Bu. Nabi Muhammad cuma 4 kali, Bu. Iya. Udah menang siapa? Ya. Iya, Menang. kosong. Emang Nah, lomba. gitu. Nabi Musa alaihissalam 136 kali. Lebih banyak. Nabi Betul. Ibrahim alaihissalam 69 kali. 69 kali. betul. Kenapa mereka nggak menganggap Nabi Musa alaihissalam sebagai Tuhan? Kalau standarnya cuma disebutkan banyak-banyakan gitu. Ya, karena Quran itu diturunkannya kepada Muhammad. Mungkin mereka lebihnya begitu. Gitu ya. Udah nih misalnya 2-0 lah taruh menang buat mereka. Terus? Pamungkasnya Muhammad, Bu, meninggal nggak? Iya, Nabi Muhammad meninggal. Terus? Isa meninggal nggak? Kalau dia bilang menurut mereka ya meninggal. Nabi Muhammad nggak bangkit loh. Isa bangkit loh. Udah 3-0 murtad selesai. Nomor 3 gampang jawabnya. Yesus pernah mati nggak? Mati. Kata mereka bangkit. Bangkit sendiri apa dibangkitkan? Dibangkitkan. Nah, maksud Tuhan harus dibangkitkan? Karena dia punya kuasa ya kok. Kalau misalnya orang-orang Islam yang ditanya seperti itu tahu kristologi, kan gampang jawabnya. Kayaknya malah mereka nanti yang masih Islam ya kok. Ayo kok semangatin itu kan. Ayo. Boleh dia cari titiknya. Saya Siap. datang gitu aja. Ya, berarti kan mereka memang sengaja mencari orang-orang Islam yang mungkin pendidikannya rendah, Iya, tidak ekonominya punya. lemah. Betul. Udah gitu bantu lagi. Ya. Ya memang siapa yang bisa menolak ya kalau orang dibantu begitu ya? Dan ini saya boleh sharing kok. Silakan. Di 2 tahun awal kehijrahan saya menjadi muslimah. Itu anak saya kan juga belum muslim ya. Yang pertama. Yang pertama. Oke, terus? Setiap sholat saya yakin karena Allah berkata doa ibu tuh enggak pernah. Itu pas selalu dijabah, enggak pernah enggak dijabah gitu. Saya udah bilang, saya udah pakai jalur langit ya Allah gitu. Waduh. Saya tuh kalau bilang sama Allah tuh enggak, iya memang. Tapi saya udah terbiasa, udah kayak soulmate lah gitu. Jadi kalau ngomong ya kayak saya ngomong sama Kododi gitu ya. Tapi kenapa ketika tuh berapa kali itu yang lewat itu 2 orang ini. Jadi saya punya bapak ibu angkat di Jakarta. Waktu saya di Jakarta, saya aktivis. Mereka tahu bagaimana. Saya tuh di rumah jarang, lebih banyak di gereja. Mereka muslim, walaupun muslimnya yang ya muslim gitu aja. Kamu tuh ke gereja ngapain? Wah, saya bilang gini-gini. Enggak juga masuk Kristen. Ya udah. Saya lupa, pokoknya sekitar hampir 18-20 tahun lalu mereka pindah ke Magelang. Saya hilang kontak. Hilang kontak. Qadarullah saya pindah ke Magelang. Itu 2 orang itu yang lewat gitu loh. Saya bilang, lewat gimana maksudnya? ya kayak Di bayangan. kayak bayangan gitu. Ya Allah ini apa? Saya doain anak saya kok, kenapa orang lain yang lewat? Saya bilang sama suami, ya ini apa? Cari. Ibu bapak cari. Saya cari, dapat. Saya ke rumahnya dengan kagetnya, saya lihat salib gede banget di rumahnya. Loh, malah murtad. Iya, dia juga kaget ngelihat saya sudah berhijab. Oh, Jadi tukeran gitu. Lukir berarti. Tukeran. Tukeran ya. Tapi Boleh dianya masuk Islam, merekanya masuk Kristen. dia mungkin gimana? Saya saat itu yang saya bilang gini, astagfirullahaladzim. Enggak, saya nggak tanya kenapa enggak. Biasanya kan saya langsung tatat enggak. Saya tunggu sampai beliau nanya, kok kamu sekarang pakai kerudung? Iya, karena saya kan ikut Yesus. Dia bingung. Mau seperti Bunda Maria gitu dong bilang. Oh iya, Bunda Maria pakai itu ya. Terus 1 tahun saya dakwahi beliau. Oh, oke. Tapi jujur saat itu dengan kekuatan saya. Pasti masuk nih kan gue bekas sono gitu ya. Enggak. Enggak loh, tulus enggak. Enggak didengerin omongan saya. Ya wes lah. Wes aku pokoknya percaya karo Gusti Yesus. Loh, tapi ceritanya gimana kok mereka bisa murtad ke Kristen? Ekonomi. Oke. Setelah di Magelang. Setelah di Magelang, ekonomi mereka terpuruk, tidak punya usaha, datang dari salah satu gereja. Pak, dimodalin. Oh. Jualan, rumah dibayarin. Oh, oke. Gitu. Gitu sampai mereka sempat keluar dari Kristen, baru belum lama pindah ke Katolik. Aku bilang, ini apaan gitu ya, pindah-pindah gitu. Karena di Katolik aku dikasihnya bantuannya tiap bulan. Oh, baik. Oh, kalau yang Protestan? Nah, ya mungkin ya awal aja, jadi kesininya enggak gitu. Beda-beda. 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 Misinya beda, tapi servisnya tujuannya beda-beda. sama. Ya. Terus? Ya.
Sampai qadarullah tanggal 25 Desember kemarin mereka selesai ibadah, Pak. Saya sudah 4 bulan memang tidak mengunjungi Bapak Ibu karena kesehatan saya juga. Saya datang itu ibu tuh sudah sakit 2 hari kata Bapak. Nggak mau makan. Saya bilang kalau nggak mau makan opnam. Langsung saya bawa ke rumah sakit. Alhamdulillah dokter bilang opnam ya. Oke. Itulah ya. Kalau kita dengan pikiran kita bisa nih kayaknya nih gitu ya. Tapi Allah belum berkehendak. Dan ketika saya bilang, ya Allah saya lillahi ta'ala, surrender all, kalau orang Betawi bilang mah ya, berserah penuh sama Allah gitu. Serah lo gitu. Ya, saya dengan suami, dia yang dengan Bible-nya, saya dengan Quran saya. Jadi kita tukeran. Tak suruh baca, nih buka. Ketika dia baca, ya saya kemudian menerangkan. Berdua itu ibu bapak mereka nangis, saya nggak syarat ya enggak. Itu sampai 1 minggu Allah izinkan pulang dari rumah sakit itu di hari terakhir 2024 tetap suami bilang ini, yang udah tanya belum sama bapak ibu, udah bulat belum? Jangan dientar-entari lagi, ntar keburu diobrak-abrik lagi no sama si Ono gitu ya. Saya belum tanya, ibu bilang gini, nek aku syahadat meneh, Allah mau terima saya enggak? Saya bilang Allah bukan mau nerima lagi, lagi ditunggu nih. Dah, nggak usah Mbak Bibu. Nah, dengan saya, suami dan beberapa saudara, dan alhamdulillah suami yang mensyahadatkan tanggal 1 Januari kemarin. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Tapi itu ada satu kuncinya juga. Selain saya yakin itu hidayah Allah, saya dengan ilmu kristologi kok. Jadi bukti-bukti Trinitas itu ada kapan, ada nggak memang disebutkan Yesus. Terus penuhanan Yesus itu kapan. Ya, jadi banyak hal yang kontradiksi itu tak suruh mereka baca sendiri dan suruh baca itu yang 1 Yohanes 5:7. Ya, nanti abis ini saya pulang ke sana ya Kak ya. Dekat kok dari sini. Ya. Dan yang membuat saya Masya Allah, kemarin Om bilang gini, Bu Guru, mereka panggil saya Bu Guru karena saya kan punya bimbel ya kok ya. Bu Guru, terima kasih ya. Sekarang Mason gitu ya sama Mbak. Wah, aku malah kalah loh. Sekarang subuh itu belum subuh itu udah ke masjid. Sholat. Ya, minta doanya semoga mereka istiqomah sampai akhir. Insya Allah. Nah, berarti kalau gitu penting ya kristologi ya? Oh, penting ya? Banget. Karena ketika kita berbicara dengan orang yang terkungkung dengan doktrin, doktrin itu bisa dibongkar dengan Bible mereka sendiri. Betul, saya nggak pernah pakai Quran, tak suruh baca, saya bilang gitu. Yang ayat-ayatnya kontradiksi gitu ya. Aku tuh dulu belajar loh kok yang kitab yang tidak diperdagangkan tadi. Oh, yang kitab suci Katolik. Iya. Iya, diterokan. Sempat diambil lagi. Saya nggak boleh punya. Dipinjemin. Iya, untuk belajar aja. Waktu belajar itu dipinjemin. Setelah lulus? Diambil lagi. Dipulangin. Diambil lagi. Nggak sempat fotokopi ya? Enggak lah, segitu banyak tebel banget. Tebel banget ya. Ketika Kodoni bilang ada catatan kaki, iya. Karena saya tahu loh ya. Itu tuh apa ya? Waktu belajar udah tahu ada catatan kaki begitu. Iya, tapi kan saya nggak, maksudnya ini mungkin ya apa gitu, nggak yang ternyata ya itu cuman pemikiran yang kemudian disahkan menjadi ayat ya. Pemikiran agama jadi agama. Betul. Dan itu ada satu Bible namanya New International Version. New International Version. Ya. NIV. Ya, NIV. Di 1 John 5:7 itu kan memang kalimat yang Father, the Word, and the Holy Spirit itu tidak ada. And these three are one gitu, itu kan tidak ada. Ya. Terus di bawahnya mereka juga ada catatan kaki. Frase itu, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one, are not existed before 16th century. Sebelum abad 16 coba. Ada satu Bible NIV menyatakan itu tidak ada sebelum abad 16. Ada Bible lain yang mengatakan bahwa itu tidak ada sebelum abad 10. Ya, beda-beda. Tetapi yang jelas kan berarti itu adalah pemikiran agama yang dijadikan agama. Betul. Doktrin yang dijadikan agama.
Saat ini saya punya satu pertanyaan kok. Saya agak menggelitik juga ya. Nggak tahu, saya kok berpikiran gini. Kan Yesus itu dinyatakan, dituhankan kan, berarti kan Paulus yang menyuruh toh. Itu masih jadi perdebatan. Jadi perdebatan ya. Karena Paulus tidak menyetarakan Yesus dengan Bapa. Oh baik. Intinya kan setelah di usia dia 30 tahun itu kan, 3 tahun kenabiannya itu kan dinyatakan dia sebagai Tuhan ya. Ya, yang menjadi bahan pertanyaan saya. Waktu di bawah 30 tahun tuh dia sebagai apa ya? Dia selalu kan, dia lebih banyak menyebut dirinya sebagai anak manusia. Lah ya, waktu itu disebut Tuhan nggak sama mereka ya? Gak ada. Nah, kalau mereka tuh maksudnya siapa? Mereka tuh orang Israel. Iya, orang Kristen ini. Orang Kristen sekarang. Iya, orang Kristen sekarang. Ketika taruhlah di usia dia dari lahir sampai, kita kan nggak ngerti nih, karena di usia 12 tahun kan dia nggak ada ceritanya tuh. 12 sampai 30 kan nggak ada tuh. Iya. Tahu-tahu muncul aja gitu ya. Nah, yang mau saya tanyakan gini, saya ngulik gitu. Disebutnya apa? Mereka nyebut Yesus itu apa? Karena dituhankannya kan pada saat dia memulai kenabiannya toh. Gini, kalau yang masa disebut Tuhannya itu tergantung dari aliran apa, Mbak. Oh, seperti itu. Kalau aliran doketisme, mereka menganggap atau percaya bahwa Yesus itu hanya penampakan Tuhan di bumi. Penampakan. Nanti ada kelompok separatisme. Separatisme ini memisahkan Yesus dan Kristus. Yesus belum jadi Tuhan sebelum dia dibaptis. Ketika dia dibaptis, dia baru jadi Tuhan. Ketika dia disalib, yang diangkat Kristusnya, bukan Yesusnya. Separatisme. Nanti ada lagi kelompok yang modalisme. Modalisme itu yang menganggap peran sebagai peran. Oh iya. Ya, Bapa perannya di surga, Yesus perannya di bumi, Roh Kudus perannya menguatkan dan sebagainya. Sama seperti nanti mereka mengatakan kita di kantor misalnya jadi direktur, di rumah jadi suami, di lingkungan jadi RT, peran. Gitu. Peran aja. Modalisme pecah, ada modalisme monarkianisme, modalisme sabellianisme. Ini yang paling lama bertahan sebelum ada trinitarianisme. Gitu. Kalau orang trinitarianisme mengatakannya sebelum masuk ke rahimnya Maria pun itu Yesus sudah Allah. Gitu. Kenapa? Karena dia itu adalah firman yang berasal dari dalam Allah. Gitu. Firman yang menjadi satu dengan Allah. Firman itu yang jadi manusia. Jadi Yesus dalam keadaan menjadi manusia, jadi manusia. Bisa lapar, bisa sakit perut, bisa mati, dan segala macam. Berarti Yesus itu ada sebelum Maria diciptakan. Iya, ya kekal. Tapi dia dilahirkan dari Maria. Iya. Masa duluan anak sama tuh emaknya? Ya itu kan namanya sudah paham ini, sudah pahamnya bisa dikatakan pahamnya pagan. Ya. Orang-orang pagan. Ya. Yesus itu sebelum jadi Yesus ya dia Allah gitu, Allah Bapa itu, karena dia ada di dalam Allah Bapa gitu. Ketika dia jadi manusia baru firman itu yang jelma jadi manusia. Menjelma sendiri juga kata-kata ada yang memperdebatkan, ada yang menjadi, ada yang menjelma, ada yang mengambil bentuk, mengambil rupa. Dan segala macam bahasanya kan begitu. Karena terjemahan ya kok. Firman itu sendiri nanti juga mereka ada yang komplain dengan terjemahannya Yohanes 1:1 pada mulanya. Gitu. Adalah firman. Kalau pada mulanya Tuhan apa yang punya permulaan gitu. Iya. Itu aja diperdebatkan di antara mereka. Ya jadi semuanya sebenarnya adalah hanya hasil pembentukan teologi menurut kelompok masing-masing. Menurut kelompok masing-masing. Makanya kan ada Kristen Trinitarian, ada Kristen Unitarian, ada Kristen Oneness. Iya, Oneness. Padahal Bible-nya kan sama. Sama. Satu Bible melahirkan 3 kelompok yang berbeda. Iya. Berarti kan konsep Tuhan yang jadi manusia belum kelar. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang dong. Kayaknya sampai 2 hari kiamat ya kok? Ada yang bilang, pendeta yang bilang, sampai kiamat katanya. Ada yang bilang begitu. Nah itu kan menunjukkan bahwa satu kitab mereka berarti kan ambigu. Ya. Bisa diartikan lebih dari satu pemahaman. Nah buktinya bisa ada Trinitarian, bisa ada Unitarian, bisa ada Oneness. Tapi mau bagaimanapun, konsep ketuhanan Kristen, bahkan yang tidak ada di dalam Bible mereka pun, tapi ngaku Kristen, itu semua sudah dibantah sama Quran. Sudah dibantah. Yang Oneness, yang mengatakan
Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Ya. Satu hakikat, satu pribadi. Ya. Tidak ada tiga pribadi. Sudah dibantah di Quran surat Al-Maidah ayat 72. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa Tiga. putra Maryam. Ya. Enggak, bukan. Satu. Oh, Isa putra Maryam. Ya. Allah adalah Isa putra Maryam. Yang Trinitarian dibantah di ayat 72. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari tiga. Dari tiga, ya. Tapi ada lagi, satu lagi, yang Kristen, tapi yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Tuhan. Pernah dengar? Ada. Namanya aliran apa? Koliridianisme. Koliridianisme. Atau Mariamites. Ada orang-orang Kristen awal di abad-abad ketiga, keempat menyembah Maria sebagai Tuhan. Makanya dibidatkan sama gereja pada waktu itu. Dianggap sesat. Gitu. Itu dibantah oleh Quran surat Al-Maidah juga ayat 119. Ketika nanti insya Allah ada dialog antara Allah SWT dengan Nabi Isa AS, apakah kamu pernah menjadikan dirimu sebagai dan ibumu selain aku sebagai sembahan? Ya kan dijawab tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Gitu. Jadi semua konsep ketuhanan yang dalam Kristen, bahkan yang tidak ada di dalam Bible pun, tapi ada kelompoknya sudah pernah ada, itu semua sudah dibantah sama Quran. Dulu itu, ya ini flashback. Apa ya, flashback dan ya terserah kalau nanti orang mereka dari kalangan mereka, wah nih si Lydia nih kok gini ya, gini. Saya kan ditugaskan di gereja A. Teman saya udah pernah ke gereja A. Nah, dia di gereja B, saya mau ditugaskan ke gereja B misalnya. Itu kami 1-2 hari sebelumnya itu kami diskusi. Ini beberapa teman nih. A gimana? Oke. B gimana gitu. Apanya nih maksudnya nih? Jemaatnya. Oh, kirain bayarannya. Ya, menuju ke sana. Oh, termasuk bayaran. Sabar kok ya. Jadi dia bilang ini lo mau bawain apa nih besok? Ku kasih tahu nih, A nih, mereka senangannya pokoknya tentang lu jangan ngomong duit dah di sana. Oh. Pokoknya lu jangan ngomong duit ya di sana. Ya. Sana gimana, Lid? Gitu. Lu sana mana, Lydia? Di sana lu jangan ngomong soal selingkuh. Oke. Lagi, di sana tentang apa? Lu jangan ngomong deh tentang perpuluhan. Oke, sudah. Kami saling. Oh. Salam tempelnya berapa? Salam. Oh, salam tempel sih, bukan salam kasih. Banyaknya begitu. Oh, gitu ya. Salam tempel, Rick. Saya bingung tuh kalau kagak ada lemnya gimana ya? Note opo ya. Note opo. Bisa dijilat, amplop kan tinggal nempel. Itu jadi Oke. dari kalangan kami, oke, di sana nggak suka nih. Ya udah kita berikan ayat-ayat yang memang walaupun itu kebenaran dan mereka harus dengar menurut mereka, ya kita nggak sampaikan. Pokoknya yang mengenakkan telinga bisa dipahami dengan cepat dan itu seperti itu. Nah, pernah juga teman waktu itu ketika saya waktu itu sebenarnya sih kok udah mulai banyak bertanya-tanya ayat-ayat, tapi saya tidak pernah mendapatkan kejelasan ya, baik tentang Trinitas, baik tentang apapun ya, pokoknya imani aja gitu. Itu ya salah satu yang membuat saya sebenarnya waktu itu, karena saya belum bisa baca Quran kan, kalau baca terjemahnya juga saya takutnya gimana gitu. Teman saya, gue udah tahu Lid, bohong nih Lid. Yang gue sampein ini kagak ada gitu. Oke. Dia lebih pintar dari saya. Oke. Saya memang nggak pintar. Dia belajar, gue tahu nih kagak ada nih mah cuman lu tahu kan catatan kaki. Iya kok, saya bilang dia Chinese. Oke. Kan gimana dong, dapur gua kagak ngebul ntar. Dapur gua kagak ngebul. Yang 1 Yohanes 5:7 itu. Ya udah, ya dimintanya sih dari pihak gerejanya gue cuman bawain ini sih, ya udah gue bawain ini. Yang penting kan dapur gua ngebul. Jadi di situ juga saya bilang, ya Allah, saya nggak mau masuk neraka. Berarti kan saya berbohong kepada orang-orang. Tapi yang menjadi pemikiran saya kok ya, ini loh kok masih kekeh gitu. Mereka yang kekeh, mereka yang teriak ke saya, mereka yang ini enggak gini-gini. Tapi nanti kalau saya jelaskan, nggak tahu antara malu sama gengsi, marah. Ya paling saya diblokir ya. Saya sih nggak apa-apa. Yang penting saya sudah menyampaikan gitu kan. Apa ya yang membuat mereka ini kekeh gitu? Apa ya? Doktrin itu lah. Hidup kekeh gitu. Pokoknya biar salah yang penting gua ngotot gitu. Iya, doktrin itulah. Doktrin. Rata-rata orang Kristen yang tidak bisa lepas dari Kristennya atau tidak mau menyadari kebenaran agama Islam,
Karena doktrin. Padahal pemimpin mereka sendiri sudah mengakui loh. Nah, kita jujur malah. Iya. Kita jujur malah. Jadi ya, saya yakin kalau orang pintar, dia mau buka Bible aja. Ya. Yang Kristen ya, yakin saya. Yang Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yakin saya. Yang kritis. Kalau nggak kritis ya udah ngikut doktrinnya terus gitu. Tapi mereka tahu bahwa mereka tuh kok ini kagak sesuai ya gitu. Berarti kan ada kepentingan duniawi. Ya. Kepentingan duniawi itu yang lebih besar daripada kepentingan rohani. Karena memang apalagi dengan paham ini ya, kemakmuran ya. Ya. Orang yang diberkati Tuhan itu yang duitnya banyak, perusahaannya banyak gitu. Kalau miskin berarti Allah nggak sayang. Beda dengan Islam ya kok. Pemikirannya masih kita hidup benar-benar lillahi ta'ala ya kok. Pemikirannya masih masih boleh dikatakan cupet gitu ya. Cepet. Apa ya bahasa apa ya cupet ya? Sempit, naif, sempit ya. Ya gitulah. Makanya saya cuma bilang sama Allah, ya Allah, saya waktu itu bilang gini, kenapa yang lain-lain tuh dari umur 30 udah dipanggil masuk Islam. Kok saya Allah izinkan di pas 50 tahun usia saya. Ya Allah, saya nggak tahu nih besok masih ada apa enggak gitu ya. Nah, saya belum punya bekal. Saya hanya cuman bilang sama Allah, oke, saya juga akan membentengi dengan akidah Islam. Bekalnya udah dong, bekalnya. Udah kasih modal, dosanya 0. Alhamdulillah. Itu modal besar itu. Coba 50 tahun, akhir balik 13 tahun sampai 50 tahun. Timbangan saya jomblang ya kok. Ini 0, udah dibersihin. Masya Allah. Tinggal kita ngisi dengan yang baik-baik kan. Amin, insya Allah. Allah Maha Adil, Allah Maha Adil. Ya, alhamdulillah ya. Yang cuma bisa kita sebutkan cuma alhamdulillah bahwa kita masih diizinkan jadi orang beriman. Ya. Itu doang sebenarnya. Karena di dalam Islam tadi seperti Bu Lydia katakan, kalau di Islam kan kita mungkin kalau dalam bahasa itu nggak ngoyo gitu ya. Iya. Nggak ngoyo harus kaya begitu. Iya. Pokoknya ya rezeki buat hari ini gitu ya. Nggak usah ngoyo, yang penting punya Pajero. Oh salah ya kok. Masalahnya kan begini malah. Kalau kita benar-benar belajar konsep dalam Islam, kalau kaya malah peringatan. Iya dong, hisapnya banyak nanti sih. Hisapnya. Kalau kaya malah peringatan. Maka saya sering ngomong. Justru ujiannya orang kaya itu lebih berat daripada ujian orang miskin. Yang nggak punya ya kok ya. Ya walaupun mungkin ada benarnya juga kalau miskin itu memang lebih dekat ke kekufuran. Dibantu segala macam kalau dia nggak bisa pertahankan imannya. Ya. Tapi kalau ini kan kita bicara yang konteksnya imannya sama levelnya. Kalau level sama, yang kaya tuh lebih berat ujiannya pada miskin. Betul. Ingat itu kemarin suami saya baca kisah. Ada raja meninggal. Dia nawarin sayembara yang mau nungguin selama 40 hari di kuburan, setengah harta saya kasihin. Nggak ada yang mau. Ngeri dong. Yeah. Gila lu di kuburan 40 hari gitu ya. Ini ada tukang kayu. Hidupnya susah. Setengah harta loh. Saya mau. Saya dengerinnya, saya keren tuh suami saya ngasih itu. Terus? Tahu nggak yang terjadi apa? Nggak tahu. Tuh dia di dalam kuburan tuh datang malaikat, ditanya. Kagak yang ditanya bukan si ini nih yang meninggal. Si bapak itu dia bawa apa? Dia bawa kampak. Terus? Itu punya siapa kampak? Punya saya. Dari mana? Beli. Duitnya dari mana? Dijawab ini. Terus tuh kayunya, tadinya cuma mata kampak doang. Tuh kayunya, ya saya minta. Udah bilang belum? 40 hari, begitu selesai 40 hari kan dijemput. Nih hartanya dikasih. Nggak jadi. Wah ogah. Ambil dah tuh harta. Ditanya kenapa? Itu harta sebanyak itu loh. Nah gue aja cuman kampak nih 40 hari kagak kelar. Iya. Itu yang membuat, iya ya. Saya bilang sama Allah, ya Allah, semoga akhirat saya yang dibetulkan. Saya yakin dunia pasti Allah cukupkan. Ketika saya juga berdakwah, saya kadang masih gini, nih saya udah ngomong nih ya, ini ayat ini udah ya, itu ngapa tuh orang kagak mau syahadat, kenapa? Udah jelas-jelas
akhirnya saya, ya Allah sadarkan gini, Lid, kamu nggak punya kuasa atas orang itu. Ya, Betul. kamu cuma punya kuasa apa sih? Perbaikin dulu deh diri lu. Iya. Ya sudah, tugas saya hanya nyampaikan. Dan Masya Allah, saya kalau mau bilang, misal ini Al-Quran ya kok ya, saya mau bilang sama Allah, ban-ban kamsya. Ban-ban kamsya. Cina mana ini ban-ban kamsya? Cina Tangerang kok. Cina Tangerang. Masya Allah. Ya karena saya baper, di Quran ada. Saya nggak punya duit, di Quran ada. Enggak, bukan berarti saya dibukain Quran ada duit, enggak. Ya. Saya sedih, di Quran ada. Saya nggak punya tujuan, ini Allah mau ngapain saya ada gitu. Terus saya mau ngapain lagi? Ya benar, ini mujizat yang Masya Allah ya Kak ya. Iya, Masya Allah. Quran tuh Masya Allah banget. Ada sebuah cerita juga. Zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ada suami istri. Ya. Miskin banget. Pengen kaya dong. Majulah ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi, boleh nggak doain kita jadi orang kaya? Nabi Musa alaihissalam bilang, bisa, boleh, bisa. Tapi lu kaya cuma setahun ya, gitu. Mau nggak? Kaya cuma setahun. Udah itu mati? Nggak dibilang syaratnya habis itu mati, enggak. Oh. Pokoknya kaya tapi cuma setahun. Oh seneng dong, ini suami istri dong. Nggak ada syarat apa-apa lagi. Iya. Bener, kaya. Oh, ketika mereka jadi orang kaya, ya namanya mereka kaya karena memang anugerah ya. Iya. Sodako. Udah sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Udah mulai mikir kan? Wah, bentar lagi miskin lagi nih, gitu kan. Iya. 9 bulan, 10 bulan, begitu. Ketika mereka sudah dekat, mau setahun, mereka sedekahnya bukan tambah dikit, malah tambah banyak. Malah tambah dibanyakin. Iya. Okay. Pas sudah setahun lewat sebulan, kok belum miskin? Lewat 2 bulan, kok belum miskin? Lewat 3 bulan belum. Mereka maju lagi ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi, katanya kami kaya cuma setahun. Kok nih kami masih kaya udah lewat setahun? Karena kalian sedekah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bisa berubah. Ya. Banyak dari kita yang menyepelekan sedekah ya. Betul. Padahal dari sedekah itu Masya Allah, Allah mau bikin banyak sama kita ya. Bersyukur, bersedekah. Syukur ya. Nah, udah. Itu kuncinya. Insya Allah ya. Asal jangan kayak cerita sebelah ya kok. Apa tuh? Ya, dia belum sih. Berdoanya masih sama Dewa. Oke. Dewa Pakong waktu itu kan. Dewa Pakong. Terus? Kok saya jalan kaki? Ya udah minta sepeda, dikasih sepeda. Ya dia naik motor, kasih motor. Dia naik Mercy, mobil. Kecelakaan meninggal. Protes dong sama Dewanya. Ya kok saya mati sih udah punya mobilnya. Lu enak minta sama gua aja cuma naik babi. Naik babi. Anekdot kok. Iya. Alhamdulillah lah. Yang penting kita bersyukur aja udah gitu. Ya. Yang nomor 1 bersyukur udah gitu. Dan jangan pernah marah ya sama Allah. Oh, nggak boleh. Kadang kita gini, ya Allah kok aku begini, karena saya sekarang juga gini. Yang saya nggak peduli ya. Saya ngalamin satu peristiwa yang buat saya agak shock. Saya buka bimbel. Saya buka bimbel di Magelang. Alhamdulillah di awal November kemarin masih 35 orang. Selesai saya wisuda santri mualafah. Di awal Desember Allah izinkan 75% anak-anak saya keluar. Oh. Ada satu peristiwa yang memang ya ada yang nggak suka gini-gini. Ada juga yang karena musim hujan jadi bunda iya. Tapi itu tidak membuat saya jadinya lillahi ta'ala. Saya bilang lah ya Allah saya ini lagi perlu loh untuk ini. Kenapa kok malah dihilangkan rezeki saya bilang gitu. Saya sempat sakit sampai Umi Irena karena kami dekat. Lydia sehat ya. Semua Allah izinkan. Saat itu saya bilang ke Umi, kapanpun Allah bilang Lid jalan. Ayo dakwah. Siap ya Lid? Iya Umi. Ketika kemudian semua bilang gini, kau minta apa sama Allah? Iya. Kalau emang Allah bilang saya harus dakwah, saya dakwah. Nah, dengan kesibukanmu kamu ngelesin sampai malam. Waktumu belajar Quran kapan? Iya. Waktumu untuk berinteraksi dengan orang kapan? Gak ada.
ketika sekarang anak les saya hanya tinggal 10 orang. Banyak waktu dan Masya Allah dengan adanya itu ibu bapak saya bisa bersyahadat. Alhamdulillah. Saya mau bilang Allah jahat. Saya yang jahat, saya marah sama Allah ya. Malu gitu. Iya. Jadi ya saya mau bilang untuk rekan-rekan semua jangan pernah marah sama Allah. Kadang boneka kita yang udah kumal, udah jelek, udah bau dari bayi buat temen tidur diambil. Muaranya kayak apa nggak taunya sama mama kita mau dikasih boneka teddy bear yang lebih besar dan ya itu Allah seperti itu. Jadi ya udah saya bilang ya mau diambil lah orang juga dari sana, saya nggak punya ininya. Gitu. Cuman emang saya kadang bilang, saya suka bilang sama suami gini, Allah tuh kalau sama saya kadang kayak sutradara stand up. Stand up. Ya saya begitu. Apa ya? Kadang saya dibawa naik, tiba-tiba saya jatuh, tapi ya saya yakin jatuh saya tidak akan pernah sampai musruk lah ibaratnya gitu ya. Ya nggak mungkin lah, nggak sampai situ lah. Ya kita kan sekarang begini aja dah. Kalau kita mengaku jalan hidup kita adalah Islam, yang mana artinya Islam itu ya berserah diri. Berserah diri, betul kok. Betul. Kalau sudah berserah diri, nggak usah nego-nego gitu. Yang berkenan di hadapan Allah bukan yang kaya, bukan yang pintar. Tadi yang bertakwa. Berserah diri. Insya Allah salah satu bagian dari sana ya kok. Alhamdulillah insya Allah. Ya cukup ya Bu Lydia. Cukup. Ada mau sampaikan lagi? Mungkin ada cerita aja. Mungkin ada cerita-cerita dulu di mana yang lagi nginjilin orang atau gimana? Udah cukup? To be continue aja. To be continue. Nanti part 2 gitu kali ya. Yang penting kita saling mengingatkan, saling menasehati dengan kesabaran, insya Allah ya. Baik, terima kasih banyak ceritanya. Satu lagi pesan. Masih ada lagi. Boleh. Ya, pesan ke saudara kita yang Muslim sama yang belum Muslim. Pesan untuk yang belum Muslim dulu. Ya, boleh. Belajar. Iqra. Buka Bibelmu. Iqra. Benar gitu. Ya. Benar. Ya. Kalau kamu mau mengetahui kebenaran, buka Bibel. Ya. Untuk yang sudah Muslim, jangan takut untuk buka Bibel. Ya, tapi Qurannya harus bagus dulu. Qurannya harus bagus dulu dong. Ya. Islamnya harus bagus dulu. Kok gue suruh baca Bibel, kenapa sih Bun? Akan tahu. Perbandingannya seperti apa? Tapi bukan fardu ain ya. Bukan. Fardu kifayah. Ya. Tapi kalau misalnya memang belum paham, nggak apa-apa, boleh colek-colek saya. Kita belajar bareng maksudnya. Mantan. Ya, yang penting Islamnya dan Qurannya jangan ditinggalin. Istiqomah. Baik, alhamdulillah pesan yang menohok dan menonjok jadi. Saya bukan Saulin loh. Biksu ya dulu. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Bu Lydia atas ceritanya yang insya Allah bisa menjadi inspirasi buat kita semua ya. Bisa membawa manfaat buat kita semua dan insya Allah kita semua istiqomah. Dan yang paling penting tujuan kita husnul khotimah. Amin, insya Allah. Teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman ngaji. Saya pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke